Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gilang Ramadan dengan NIM D1B025008 dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tugas dari mata kuliah Pancasila dengan judul Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Negara seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan utama dari implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Pancasila adalah fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai dasar negara sekaligus ideologi nasional, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun arah pembangunan serta kebijakan negara di berbagai bidang. Nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila tidak hanya menjadi semboyan atau teori, tetapi harus benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata agar tujuan negara dapat tercapai. Melalui penerapan Pancasila yang tepat, Indonesia mampu menjaga persatuan, keadilan, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam proses pembuatan kebijakan negara, Pancasila memiliki peran penting sebagai landasan moral dan konstitusional. Setiap peraturan, program, dan keputusan pemerintah harus selaras dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Hal ini membuat Pancasila menjadi kompas yang menjaga agar kebijakan negara tidak keluar dari jati diri bangsa. Dengan perkembangan zaman, globalisasi, dan dinamika sosial yang semakin kompleks, Pancasila tetap menjadi pedoman untuk memastikan kebijakan negara dapat menghadapi tantangan meninggalkan identitas nasional. Implementasi Pancasila dalam bidang politik terlihat jelas melalui pembangunan sistem demokrasi Indonesia. Sila keempat menegaskan pentingnya musyawarah dan keterwakilan rakyat. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari politik uang. Lembaga-lembaga demokrasi seperti DPR, MPR, KPU, dan Bawaslu juga berfungsi untuk memastikan hanya rakyat terwakili dengan baik. Suara rakyat terwakili dengan baik. Di samping itu, nilai-nilai Pancasila mendorong praktik politik yang beretika, jujur, dan mengutamakan kepentingan bersama. Namun, tantangan seperti polarisasi politik dan rendahnya literasi politik masyarakat masih perlu diatasi melalui pendidikan dan peningkatkan kesadaran bernegara. Di bidang ekonomi, Pancasila menjadi dasar dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam dan sektor strategis harus dikuasai negara untuk kemakmuran seluruh rakyat. Implementasinya dapat dilihat melalui penguatan UMKM dan koperasi, peran BUMN dalam pelayanan publik, serta penyediaan jaminan sosial seperti BPJS, PKH, dan berbagai program bantuan lainnya. Prinsip keadilan sosial ini menuntut agar setiap warga negara memiliki kesempatan pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir kelompok, tetapi merata hingga ke seluruh daerah. Dalam bidang sosial, Pancasila menjadi pedoman dalam membangun masyarakat yang rukun dan harmonis. Sila pertama dan kedua mengajarkan toleransi beragama, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kehidupan sosial yang sehat tercipta ketika masyarakat saling menghargai, bergotong royong, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun. Program-program sosial pemerintah seperti peningkatan akses dan kesehatan juga merupakan wujud implementasi Pancasila dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan. Sedangkan dalam bidang budaya sendiri, Pancasila mendorong pelestarian budaya lokal sekaligus keterbukaan terhadap perkembangan budaya modern. Indonesia memiliki ribuan suku bangsa dengan tradisi yang beragam, yang menjadi kekayaan dan identitas nasional. Melalui persatuan dan keadilan, setiap daerah diberi kesempatan untuk mengembangkan seni dan budayanya tanpa diskriminasi. Pemerintah juga mendorong kemajuan kebudayaan melalui festival, pelestarian situs budaya, dan pendidikan seni. Dengan demikian, budaya Indonesia tetap terjaga relevansinya di tengah arus globalisasi. Secara keseluruhan, penerapan Pancasila dalam kebijakan negara merupakan kunci untuk membangun Indonesia yang kuat, adil, dan bermartabat. Tantangan seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial menuntut penguatan implementasi Pancasila
dalam setiap aspek kehidupan. Dengan terus-menerus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, Indonesia dapat melangkah maju tanpa kehilangan identitas dan tetap menjaga persatuan bangsa. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan jangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.